murid Syekh Siti Jenar menuntut balas. Kisahnya sebagai berikut. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu naskah yang menceritakan peristiwa pembalasan dendam Datuk Pardun pada Kesultanan Cirebon adalah naskah Mertasinga. Tepatnya terdapat pada Pupuh Al-SCV 03-12. Demikian ringkasannya. Murid Syekh Siti Jenar itu bernama Datuk Pardun dari negara Banakeling. Datuk Pardun datang ke Cirebon untuk membalas kematian gurunya. Namun demikian, pada waktu itu, Cirebon sudah tidak lagi diperintah oleh Sunan Gunung Jati, melainkan diperintah oleh Panembahan Ratu. Waktu itu Sunan Gunung Jati sudah wafat. Suatu ketika, Panembahan Ratu bermaksud akan mengunjungi astana, makam atau kuburan untuk berziarah dengan dikawal oleh prajurit-prajurit kerajaan. Selanjutnya, ketika iring-iringan Sultan sudah sampai di Waringin Jembrak, Datuk Pardun menghalangi di tengah jalan dengan bertolak pinggang. Ketika para jurit Cirebon menyuruhnya minggir, Datuk Pardun malah menyerang. Terjadilah keributan kemudian. Sementara itu, mendapati keributan di depannya, Panembahan Ratu kemudian mempertanyakan mengenai sebab-sebab keributan yang terjadi kepada pengawalnya. Pengawalnya menjawab, ada seorang yang menghalangi iring-iringan Sultan di jalan dengan membuat keributan. Datuk Pardun tidak mempan senjata tajam, tubuhnya kaku seperti besi. Panembahan Ratu kemudian segera menyerahkan kerisnya yang berwerangka emas kepada lurahnya. Ki Lurah kemudian berhasil membunuh Datuk Pardun dengan sebilah keris tersebut. Anehnya, biarpun Datuk Pardun sudah mati, ia tetap berdiri mematung bagai besi di tengah jalan. Kemudian Panembahan Ratu memerintahkan Kiai Lebe Yusuf untuk menguburkannya di pinggir jalan itu juga. Akan tetapi, setelah dikuburkan, ternyata Datuk Pardun bangkit dari kuburnya dan kemudian kembali berdiri di tengah-tengah jalan. Kejadian tersebut berulang-ulang selama 3 kali. Kiai Lebe Yusuf kemudian menyusul tuannya untuk melaporkan tingkah laku mayat tersebut. Kemudian berkata Panembahan Ratu, kuburkan saja mayat itu di tengah jalan. Maka mayat tersebut pun kemudian dikuburkan sesuai dengan petunjuk Panembahan Ratu. Barulah setelah dikuburkan di tengah-tengah jalan, mayat Datuk Pardun tidak bangkit kembali. Kini, makam Datuk Pardun dapat ditemui di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Bentuknya unik, sebab di sampingnya watu calat, yaitu sebongkah batu yang mirip dengan alat kelamin laki-laki yang sedang ereksi. Oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.